Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Cavan Kanendra Setia Pranata dengan NRP 501725109 dari Prodi Teknik Geofisika. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait bab 1 dengan judul pengenalan dasar geologi, dasar-dasar tektonik lempeng, dan konsepnya. Nah, di bab ini merupakan dasar seluruh pembelajaran di geologi. Pada bab 1 ini kita akan memahami yang pertama, apa itu geologi dan mengapa ia penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua, bagaimana proses-proses geologi menyediakan sumber daya yang kita gunakan setiap hari. Yang ketiga, bagaimana geologi berperan dalam mitigasi bencana seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung api. Yang keempat, bagaimana 4 sistem bumi bekerja dan saling berinteraksi. Yang kelima, bagaimana panas internal dan eksternal menggerakkan dinamika bumi. Keenam, dan yang terakhir ini, bagaimana lempeng tektonik mengontrol hampir semua fenomena geologi besar di dunia. Nah, dari situ dengan mempelajari bab 1 ini secara menyeluruh, maka kita akan dapat memahami bagaimana bumi itu bekerja sebagai satu sistem. Pemahaman ini akan mempermudah kita untuk memasuki ke bab-bab selanjutnya. Siapa yang membutuhkan geologi? Nah, geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, mulai dari material penyusunnya, proses di permukaan dan interior, hingga sejarahnya. Ilmu ini sangat penting karena yang pertama, menemukan sumber daya. Bisa dalam bentuk minyak, gas, mineral, logam, batu bara, pasir, batuan, konstruksi. Jadi, geologi dapat digunakan untuk cara untuk menemukan sumber daya alam yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, dengan geologi kita dapat mengurangi dampak lingkungan akibat penambangan atau pembangunan. Jadi kita dapat memitigasi dan mencegah untuk terjadinya kerusakan lingkungan akibatnya adanya tambang. Ketiga, menghindari bencana geologi seperti adanya gempa bumi, gunung api, tsunami, dan longsor. Jadi kita dapat memitigasi bencana-bencana alam yang terjadi dengan mempelajari ilmu geologi dan geofisika ini. Dan yang keempat, memahami proses pembentukan bumi serta evolusi bentuk permukaannya. Nah, tanpa geologi kita akan tahu bagaimana dan di mana cari sumber daya atau bagaimana merencanakan wilayah agar aman dari bahaya. Nah, geologi ini menyediakan hal yang kita butuhkan. Masyarakat saat ini, masyarakat modern mengonsumsi sumber daya sangat besar setiap tahunnya. Bahkan negara-negara maju mengonsumsi ada 4.400 kg batu, 3.500 kg pasir dan kerikil, 325 kg batu kapur, 545 kg besi, 19 kg aluminium, serta ribuan kilogram energi fosil per orang per tahun. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa ketergantungan penuh manusia ini pada proses geologi. Contohnya pada gambar yang pertama, pada gambar ini. Untuk terjadinya pensil ini membutuhkan banyak sumber daya alam yang dibutuhkan. Ini ada minyak bumi yang pertama. Ini untuk menggabungkan penghapus dengan batang kayu pensil ini membutuhkan kuningan. Kuningan dapat dari tembaga dan seng. Terus untuk lapisan luar membutuhkan besi. Besi membutuhkan mesin untuk pensil terbentuk. Selanjutnya untuk mewarnai besi tersebut menggunakan pigmen cat. Yang pigmen cat ini berdasarkan terbuat itu terdiri berbagai mineral
Selanjutnya, untuk membuat pensil sendiri ini membutuhkan grafit dan tanah liat agar dapat tertulis. Nah, grafit tersendiri ini mineral karbon yang berasalkan dari proses geologi. Sedangkan tanah liat ini dihasilkan dari pelapukan batu silikat. Aluminium dihasilkan dari proses lateritisasi biji bauksit. Cat dan lem merupakan produk minyak bumi hasil proses geologi. Sedangkan kayu meskipun biologis, penebangannya memakai mesin dan logam tambang. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa benda sekecil ini membutuhkan banyak material bumi, yang menunjukkan betapa bergantungnya manusia pada geologi. Nah, geologi juga dapat untuk melindungi lingkungan. Proses ekstraksi sumber daya dapat menyebabkan yang pertama pencemaran air. Biasanya yang disebabkan oleh air asam tambang. Yang kedua dapat menyebabkan kerusakan tanah. Yang ketiga dapat terjadi penurunan kualitas udara. Dan yang keempat dapat terjadi longsor akibat penggalian yang buruk. Geologi dapat membantu menemukan lokasi yang aman, menganalisis kestabilan lereng, dan merancang mitigasi agar dampaknya menjadi seminimal mungkin. Nah, untuk menghindari bahaya geologi mempelajari pola dan proses bencana sehingga dapat menyelamatkan nyawa manusia. Nah, gambar ini merupakan gambar peta potensi efek tsunami di South Asia Selatan yang dapat kita gunakan untuk menghindari bahaya-bahaya geologi tadi. Sedangkan ini merupakan contoh gambar di pantai Marina, India. Ini merupakan gambar yang setelah terjadinya tsunami yang menghantam di pantai Marina, India. Sedangkan di ini kan Banda Aceh, yang merupakan tragedi pada tahun 2004, tsunami besar yang menghantam tempat Aceh dengan kerusakan yang sangat-sangat parah dan efeknya yang sangat besar. Warga ini terlihat mencari barang-barang di sisa-sisa puing. Nah, tsunami terjadi akibat pergeseran besar lempeng tektonik di zona subduksi. Gelombang bergerak kurang lebih 800 km per jam di lautan dalam. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan geologi karena beberapa orang selamat hanya karena mengenali tanda-tanda alam. Selanjutnya, kita akan membahas letusan gunung api, peran geologi dalam mitigasi. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa adanya erupsi di Pinatubo pada 1991. Nah, awan erupsi ini menjulang tinggi, mengeluarkan banyak sekali material, hingga bahkan jutaan ton material. Pada tragedi ini, geolog berhasil memperingatkan penduduk sehingga lebih dari 20.000 orang berhasil diselamatkan. Nah, ini merupakan contoh suksesnya mitigasi bencana geologi. Selanjutnya kita akan membahas sistem bumi atau Earth System. Nah, sistem bumi ini terdiri dari 4 komponen yang saling berinteraksi. Yang satu, atmosfer. Atmosfer ini berada di udara. Ini merupakan batas di udara. Yang kedua ada hidrosfer. Hidrosfer ini sendiri adalah air, baik lautan, sungai, danau,
dan semacamnya. Yang ketiga ada biosfer. Biosfer ini kan makhluk hidup yang ada di bumi, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya ada geosfer. Geosfer ini merupakan batuan dan interior bumi. Jadi geosfer ini permukaan tanah di bumi. Nah, contoh interaksinya gempa atau geosfer menyebabkan tsunami. Nah, itu hidrosfer merusak penduduk dan makhluk hidup, yaitu biosfer, lalu menimbulkan perubahan iklim lokal. Nah, itu di atmosfer. Nah, bumi memiliki mesin panas. Mesin panas bumi tersendiri ada dua mesin, yaitu ada pertama ada mesin panas internal. Mesin panas internal menggerakkan lempeng tektonik, pembentukan gunung, gempa, dan vulkanisme. Nah, sumber panas dari mesin panas internal terdiri dari panas sisa pembentukan bumi dan peluruan radioaktif di mantel dan inti. Yang kedua, mesin panas eksternal, yaitu matahari. Nah, mesin panas eksternal atau matahari ini menggerakkan cuaca, angin, hujan, siklus air, pelapukan dan erosi, serta pembentukan tanah dan sedimen. Berikut ini ada contoh gambarnya. Nah, ini terdapat lampu lava. Ini bukan dua contoh mesin sederhana yang bukan ini sebuah lampu lava dan gumpalan dipanaskan dari bawah dan naik. Gumpalan mendinginkan di bagian atas lampu dan wastafel. Sedangkan untuk gambar B, kincir yang dipegang di atas uap. Energi panas diubah menjadi energi mekanik. Nah, lampu lava sendiri ini merupakan material panas naik, dingin turun, seperti analogi konvensi mantel. Dengan untuk kincir uap, panas menjadi gerak, gerak menjadi mekanisme energi. Nah, selanjutnya untuk gambar ini merupakan gambar lilin mendinginkan, berkontraksi dan tenggelam, lilin memanas, mengembang dan naik. Jadi lilin panas naik, lilin dingin turun. Maknanya mantel bumi bergerak dengan cara serupa, walaupun berupa batuan padat, namun bisa mengalir dalam skala waktu jutaan tahun. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam interior bumi. Bagian utamanya yaitu yang pertama ada kerak. Kerak ini bersifat tipis. Jadi kerak ini contohnya yaitu benua, lebih tebal dari samudra. Yang kedua ada mantel. Mantel ini bersifat tebal. Mantel ini bergerak secara plastis. Yang ketiga ada inti. Ini bersifat lokal, FENI. Nah, unit mekaniknya untuk litosfer yaitu sama dengan kerak ditambah mantel atas jadi kaku lalu membentuk lempeng. Sedangkan astenosfer itu di bawah litosfer, bersifat plastis, tempat lempeng bergerak. Jadi tempat lempeng bergerak. Nah, yang membedakan yaitu litosfer ini sebagai tempat untuk membentuk lempeng dan astenosfer sendiri ini menjadi tempat untuk lempeng bergerak. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori lempeng tektonik. Teori paling penting dalam geologi menjelaskan hampir semua fenomena geologi secara besar. Lempeng bergerak rata-rata 1-18 cm per tahun, mirip dengan laju pertumbuhan kuku manusia. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambar teori lempeng tektonik. Ini merupakan penampang melalui bumi, badan yang diperluas menunjukkan realisasi antara dua jenis kerak, litosfer dan astenosfer, dan mantel kerak berkisar antara 5 hingga 75 km. Jadi ini merupakan contoh. Ini kerak, ini mantel paling atas, ini astenosfer tempat lempeng bergerak. Nah, ini mantel.
Ini menunjukkan semua lempeng utama. Jenis batasnya ada divergen, konvergen, transform, radial lempeng. Oke. Nah, kita akan memasuki dalam jenis batas lempeng. Yang pertama ada divergen, yaitu lempeng saling menjauh. Nah, ini gambarnya. Ini jadi divergen ini merupakan yang A ini rift awal, kerak mulai merekah. Selanjutnya ada B, rift melebar, muncul laut sempit. Ini menjadi rift awal, yaitu kerak mulai merekah pada tahapan divergensi. Dengan gambar B yang gambar kedua ini merupakan rift melebar, munculnya laut sempit. Selanjutnya gambar yang ketiga, samudra pun terbentuk di mid ocean ridge muncul. Contoh nyatanya adalah pembentukan samudra Atlantik. Selanjutnya ada konvergen, lempeng saling mendekat. Contohnya yang pertama ada samudra benua. Ini gambarnya. Jadi lempeng samudra menunjam subduksi, jadi menimbulkan patahan seperti ini sehingga membentuk palung samudra. Palung ini merupakan tempat paling dalam di dalam laut, sehingga membentuk gunung api terbentuk di tepi benua karena adanya aktivitas ini. Jadi ini permukaan laut, ini parit, pegunungan, di gunung berapi, nah, ini kerak samudra. Mantel ini bergerak turun, mantel litosfer, mantel astronosfer, tempat lempeng bergerak yang tadi ini membentuk lempeng. Nah, dari situ magma dibuat di sini di mantel asthenosfer. Lalu magma bergerak ke atas dan meletus saat ketika dalam bumi tidak mampu menahannya lagi. Nah, contohnya terdapat di pegunungan Andes. Selanjutnya ada di samudra dan samudra. Jenis dua samudra dan samudra. Contohnya ini menunjam seperti busur pulau. Ini kurang lebih sama seperti tadi yang di daratan, ini tetapi ini terbentuknya di samudra. Oceanic crust, ini sea level, rising magma. Nah, ini adanya lempeng bumi yang terbentuk dan bergerak ini dapat menyebabkan gempa bumi nanti. Nah, dari patahan subduksi ini menimbulkan dapat adanya panas bumi yang naik ke atas. Contohnya untuk samudra dan samudra ini bisa di Jepang, Filipina, dan Indonesia Timur. Selanjutnya terdapat benua dan benua. Ini contohnya. Nah, ini contoh benua dan benua. Lautan menjadi lebih sempit, segitiga akresi sedimen berbutir halus yang terkelupas. Nah, ini benua-benua. Ini semakin mendekat, contohnya ini India. Dulu 71 juta tahun yang lalu pada di tengah-tengah samudra. Lalu 55 juta tahun yang lalu semakin mendekat ke arah benua. 2 juta tahun yang lalu semakin mendekat lagi hingga 10 juta tahun lalu, sehingga saat ini
untuk menempel dengan benua Asia. Nah, benua ini terjadi ketika dua benua bertabrakan, tidak adanya subduksi, dan terjadi penebalan kerak. Terciptanya gunung raksasa. Contohnya yaitu Himalaya yang merupakan bagian dari Himalaya juga. Selanjutnya kita membahas lempeng bergeser mendatar. Ini contohnya. Ini garis patahan transform adalah segmen patahan di antara puncak punggung laut yang bergeser. Kerak samudra terbentuk di puncak punggung laut dan bergerak menjauh dari puncak tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh panah yang tebal ini. Pasangan panah kecil menunjukkan pergerakan di sisi-sisi yang berdekatan dari patahan. Gempa bumi terjadi di sepanjang patahan transform karena batuan bergerak ke arah yang berlawanan. Patahan-patahan tersebut meluas melampaui punggung laut. Tetapi di sini kedua segmen kerak bergerak ke arah dan kecepatan yang sama, sehingga terjadi gempa bumi. Ini bukan bagian dari patahan transform. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses permukaan bumi. Proses permukaan bumi digerakkan oleh matahari, yaitu pelapukan fisika dan kimia, erosi oleh air angin dan gletser, transport sedimen, pembentukan tanah, dan pembentukan bantuan sedimen. Nah, ini menunjukkan gambar erosi, pengendapan, dan pengangkatan. Gambar A ini merupakan magma mengeras di bawah tanah menjadi batuan beku. Ini awalnya ini magma, tapi karena terendap di bawah tanah menjadi batuan beku. Sedangkan ini yang warna coklat ini merupakan batuan yang lebih tua di laut. Ini masa lalu bumi dahulu. Sedangkan untuk gambar B ini merupakan saat permukaan tererosi. Sedimen diangkat ke laut dan menjadi batuan sedimen. Penyesuaian isostatik menyebabkan pengangkatan benua. Erosi dan pengangkatan mengekspos batuan beku di permukaan. Nah, ini menunjukkan bahwa sungai dapat mengikis batu. Gletser menggerus dan membawa material, dan angin memindahkan pasir. Selanjutnya kita akan membahas siklus batuan. Nah, untuk urutannya, yang pertama yaitu magma naik. Nah, setelah magma naik, magma tersebut membeku. Dari magma yang membeku itu maka terbentuklah batuan beku. Sedangkan untuk yang lapuk, dengan pelapukan akan menjadi sedimen. Terangkut, diendapkan menjadi batuan sedimen. Terkubur dalam menjadi metamorf. Lalu meleleh kembali dan menjadi magma kembali. Siklus ini berulang mengikuti dinamika tektonik. Dan kita membahas fakta geologi. Nah, untuk umur bumi sendiri, bumi ini memiliki kisaran umur yaitu 4,55 miliar tahun. Jadi bumi ini akan melalui banyak proses geologi di dalamnya untuk dapat bertahan selama 4,55 miliar tahun ini. Kehidupan kompleks terjadi di 544 juta tahun. Sedangkan untuk dinosaurus terjadi punah pada 65 juta tahun yang lalu. Sedangkan untuk manusia muncul itu 3 juta tahun. Kesimpulannya, perubahan bumi bersifat lambat, bertahap, dan berlangsung dalam jutaan tahun. Jadi, sebagai penutup dari bab 1 ini memberikan gambaran besar bahwa yang pertama, biologi itu menyediakan hampir semua kebutuhan manusia. Yang kedua, bencana geologi dapat dipahami dan dimitigasi bila mengerti prosesnya. Yang ketiga, bumi bekerja sebagai sistem yang terdiri dari atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Yang keempat,
Panas internal membentuk gunung dan menyebabkan gempa. Panas eksternal membentuk landscape melalui pelapukan dan erosi. Kelima, teori lempeng tektonik adalah fungsi untuk memahami dinamika bumi. Keenam dan yang terakhir, semua ini terjadi dalam rentang waktu geologi yang sangat-sangat panjang. Nah, dengan memahami bab 1 ini, berarti kita memiliki fondasi kuat untuk mempelajari seluruh cabang geologi berikutnya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah penyebutan dalam presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.